Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu sebelum memulai presentasi kali ini di matkul keterampilan interpersonal. Nama saya Apip Aliapi dan NPM saya 177100091 dari semester 6A kelas Sistem Informasi di Banjarbaru. Dan langsung saja kita mulai presentasinya. Interpersonal skill. Interpersonal skill communication, mendengarkan, listening skill. Interpersonal skill, kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan dengan manusia atau orang lain. Teori kecerdasan, suatu bentuk kemampuan dalam membaca perasaan, dorongan, dan keinginan orang lain, baik yang terucapkan atau yang tak terucapkan, dan bertindak atas dasar pengetahuan itu. Kalian interpersonal skill, kalian ini memiliki dua unsur penting: peduli atau perhatian kepada orang lain, yang kemudian diikuti oleh dorongan untuk melakukan sesuatu pada orang lain, concern and action. Interpersonal skill, kemampuan seseorang dalam menghangatkan hubungan, kemampuan seseorang yang membuat pendekatan yang mudah, kemampuan seseorang dalam membangun hubungan secara konstruktif, kemampuan seseorang yang menggunakan diplomasi dan teknik untuk mencairkan situasi yang sedang tegang, kemampuan seseorang dalam menggunakan gaya yang dapat menghentikan permusuhan yang merusak sebuah hubungan. Communication, interpersonal communication, ketika masing-masing kita saling memahami, namun sebetulnya tidak ada keterlibatan emosi secara pribadi. Interpersonal communication, komunikasi antara dua orang atau lebih di mana masing-masing punya keterlibatan emosi personal, komitmen dalam menjalin hubungan itu. Personal skill kayak interpersonal skill. Dan ini adalah penjelasan dari interpersonal skill. Listening atau mendengarkan. Kemudian dari Craig Rocker 1998 menemukan fakta bahwa dari 3 organisasi yang diteliti, sebagian besar menempatkan listening di urutan teratas sebagai syarat manajer yang berhasil. Hearing versus listening. Hearing mendengarkan suara, listening menangkap makna dari suara yang kita dengar. Listening requires paying attention and parting and remembering sound stimuli. Aktif versus pasif listening. Mendengarkan secara pasif menempatkan diri kita seperti mesin perekam atau recorder. Semua kata dimasukkan ke dalam memori yang penting dan yang tidak, sehingga kita tidak dapat membedakannya. Kita ingat apa yang dikatakannya tetapi tidak mengerti apa maknanya. Mendengarkan secara aktif menuntut kita agar mampu menempatkan diri sebagai pihak yang menyampaikan pesan atau empati. Kita harus berkonsentrasi dan mau memahami sepenuhnya isi yang dikemukakan pembicara. Ini adalah 4 tuntutan active listening. Dan ini active listening, silakan baca sendiri. Pendengar yang efektif, 1. Make eye contact. 2. Exhibit affirmative head nods and appropriate facial expression. Avoid distraction action or
or a gesture. Execution purpose of avoid interrupting the speaker dan overtalk. Satu, kontak mata. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat orang yang Anda ajak bicara tidak memandang Anda, melainkan memandang ke tempat lain. Seperti juga kebanyakan orang lain, Anda akan menafsirkan bahwa yang orang tersebut mungkin tidak akan apa yang Anda bicarakan. Anda mendengarkan dengan telinga Anda, namun orang lain menilai apakah Anda mendengarkan atau tidak dengan melihat mata Anda. Dua, anggukan kepala dan ekspresikan wajah penuh perhatian. Pendengar yang aktif menaruh minat atas apa yang sedang diucapkan orang lain dengan memberikan tanda nonverbal. Menggunakan kepala, mengerutkan wajah, tertawa ketika pembicara mencoba menutupkan umur, menggeser posisi duduk ke arah pembicara, dan lain sebagainya. Tiga, cegah tindakan agar gerakan yang berkesan negatif. Ketika Anda sedang mendengarkan pembicaraan orang lain, jangan terlampau sering melihat atau melirik ke arah jam main, memainkan pensil, membuka-buka halaman buku, atau mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan isi pembicaraan. Tindakan-tindakan tersebut mengesankan bahwa Anda bosan atau tidak tertarik pada apa yang sedang diutarakan pembicara. 4. Ajukan pertanyaan. Pendengar yang kritis menganalisa apa yang didengarkannya dan lalu mengajukan pertanyaan yang relevan. Perilaku ini memberikan keyakinan kepada pembicara bahwa Anda memang benar-benar mendengarkan. 5. Uraikan apa yang didengar dengan kata-kata sendiri. Misalnya Anda mengatakan kata-kata pembicara, apakah itu artinya adalah kata-kata Anda sendiri. Pertama, sebagai tanda bahwa Anda memperhatikan baik-baik isi pembicaraan. Kedua, sebagai tanda bahwa Anda jangan sampai salah mentafsirkan kata-kata pembicara. Anda menginterupsi atau memotong pembicaraan, memberi kesempatan kepada pembicara untuk menyelesaikan isi pembicaranya. Setelah itu baru Anda boleh mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar. Biasakan untuk bersabar mendengarkan pembicaraan orang lain. Jangan terlalu banyak bicara. Memang sebagian besar kita lebih suka mengemukakan gagasan kita ketimbang harus mendengarkan gagasan orang lain. Namun ketika kita sedang dalam posisi sebagai pendengar yang baik, tahanlah untuk tetap banyak bicara. Beberapa pendekatan untuk melatih kemampuan listening. Pahami lebih dahulu bahwa di dunia ini tidak ada bahkan atau materi yang kurang menarik. Yang ada adalah orang yang kurang tertarik. Jangan curiga lebih dulu. Belajarlah untuk menjadi objektif. Dengarkan ide pokoknya. Tolaklah distraksi atau sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi. Referensi buku. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.